Halo teman-teman semua. Ini udah ada 13. Sambil nunggu-nunggu yang lain join, absen dulu ya teman-teman. Ini yang udah hadir dari mana aja nih. Jangan lupa teman-teman kalau mau komen itu harus join di grup komunitas Treadwheel ya. Untuk linknya itu sudah ada di channel Treadwheel. Teman-teman bisa cek linknya. Jadi kalau untuk channel Treadwheel itu teman-teman cuma bisa join live-nya aja, tapi kalau untuk komen teman-teman harus join ke grup komunitas Treadwheel gitu. Nih kita sambil nungguin teman-teman yang lain yang belum join ya. Teman-teman coba di absen dulu. Soalnya Zoe kepo nih teman-teman dari mana aja sih asalnya. Kevin hadir. Hadir bos Kanovan. Cirebon, Kak Kevin dari Cirebon. Halo Cirebon. Coba yang lain dari mana lagi nih? Siapa tahu ada yang dari Sabang atau mungkin ada yang dari Merauke. Kak Mario dari Padang, mantap. Manado. Halo Manado. Sambil menunggu, Zoe mau tes-tes Master Doni dulu nih. Halo Master Doni hadir. Halo Joy. Cek. Oke, siap. Sambil nunggu, kita coba absen-absen penonton yang ada di sini dulu ya, Master ya. Oke. Udah 15.03. Yang join sudah ada 35. Mungkin gimana nih, Master? Mungkin di 15.05 kita mau mulai atau 15.10? Master, mungkin siapa tahu Master udah nggak sabar mau kasih tahu teman-teman untuk materi trading hari ini. Iya, jadi mungkin kita tunggu dulu ya, 5 sampai 10 menit biar yang lain nanti bisa nggak ketinggalan juga materinya dari awal gitu. Kalau gitu sampai 15.10 gimana, Master? Oke, Tapi boleh. Kita kelamaan. mulai. Ya, kita mulai 15.10 ya. Oke, mantap. Berarti masih ada 6 menit lagi ya, teman-teman. Kita sambil nunggu yang lain. Wahyu Agung mana? Iya Kak, kita mulai 15.10 ya. Soalnya kita nunggu teman-teman yang lain dulu nih Kak. Takutnya nanti teman-teman yang lain ketinggalan gitu. Nih, so ingetin sekali lagi, kalau teman-teman yang belum gabung di grup komunitas Treadwheel, itu teman-teman bisa gabung dulu lewat link yang tadi udah di-share di channel Treadwheel. Jadi biar teman-teman nanti bisa tanya langsung di situ ataupun komen-komen. Ini sebelumnya teman-teman udah tahu belum nih tentang indikator MA ini? IMA. Atau mungkin teman-teman mungkin masih pada pemula, jadi mungkin belum tahu untuk indikator IMA ini. Coba teman-teman boleh komen, kira-kira udah tahu belum sih dasar-dasar IMA ataupun ya mungkin ada teman-teman di sini yang tradingnya dengan indikator IMA. Tahu sedikit aja Kak. Mantap. Ini juga udah ada pollingnya nih, jadi coba di polling yuk guys. Repot nih Zoe. Hadir Karawang, wih. Zoe yang udah tahu apa cuma baru Kak Kevin aja nih yang udah tahu IMA? Ya, terpantau dari hasil pollingnya, ini ada yang belum tahu, ada yang masih awam juga ya. Oke, jadi nanti teman-teman kalau belum tahu ataupun mungkin yang udah tahu tapi mau tahu lebih dalam lagi itu tetap
Stay tune di live streaming kita hari ini karena nanti Master Doni akan kasih berbagai informasi mengenai YMA ini. Jadi pastiin teman-teman ikutin dari awal sampai akhir karena di akhir juga seperti biasa kita akan bagi-bagi hadiah buat teman-teman. Hai Kak Zoe, Karun hadir. Nggak apa-apa. Ini jadi ada pengetahuan baru ya Kak Karun ya. Jadi Kak Karun nanti bisa belajar IMA lagi. Oh iya, buat teman-teman, sekadar info aja nih teman-teman, karena ada klien Zoe yang di chat di luar grup ini, di luar grup komunitas. Jadi teman-teman lebih berhati-hati lagi ya kalau misalkan ada yang chat teman-teman lewat Telegram atau mungkin lewat WhatsApp dengan mengatasnamakan Threadwheel itu nanti bisa dikonfirmasi ulang mungkin ke account manager masing-masing ataupun kalau memang sudah mencurigakan lebih baik teman-teman nggak usah respon ya karena kita nggak pernah melakukan transaksi di luar aplikasi Threadwheel gitu. Jadi kita nggak pernah ada titip dana ataupun yang lainnya, terus event-event juga. Karena kan kemarin ada ya klien Zoe itu yang ditawarin event gitu kan. Nah itu kita nggak ada event di luar Threadwheel ya. Untuk event itu semuanya hanya dari aplikasi gitu. Oh iya. BTW ternyata udah lewat ya 3:15:10. Halo teman-teman semua, terima kasih yang udah join di live streaming hari ini. Jadi hari ini Zoe dan Master Doni itu akan share ilmu ke kalian, lebih tepatnya Master Doni ini yang akan share ilmu. Di sini ilmunya itu tentang indikator IMA gitu. Nah, dan untuk tema kali ini itu bongkar rahasia trading menggunakan IMA. Jadi kesempatan banget nih teman-teman untuk nambah pengetahuan ilmu tradingnya gitu. Gimana Mas Doni, sudah siap untuk materi trading hari ini? Oke, Joy. Siap dong, Joy. Mantap, semangat banget nih Master ya. Iya dong, kita harus semangat dalam hidup ini. Mantap Master, motivasi hari ini harus semangat ya. Oke, siap Master. Mau langsung mulai aja Master? Udah 15:12. Oke, ya. Jadi, selamat siang ya buat teman-teman semua ya. Nah, sebelum mulai, ini saya mau kasih yel-yel dulu nih, biar semangat ya. Nah, jadi ketika nanti saya katakan Threadwheel Broker, nah teman-teman nanti bisa komen cuan 3 kali ya. Oke? Oke, Ready ya? ada sekarang ya Master ya, siap. Oke. Iya dong, biar semangat ya. Oke, teman-teman. Tadi apa, Master? Jawabnya cuan-cuan-cuan ya? Ya, jadi kita ini dulu nih, kita praktekin dulu ya. Jadi nanti saya bilangnya Threadwheel Broker, nah nanti Yonya bilang cuan-cuan-cuan. Kemudian pesertanya ketik aja cuannya 3 kali gitu. Mantap. Paham ya? Oke, siap, Master. Oke. Threadwheel Broker. Cuan-cuan-cuan. Ayo. Joy-nya kurang semangat ini. Sekali lagi ya. Ya, masih pemanasan ya, Master ya? Oh Oke, iya, siap, sekali siap. lagi, Master. Oke, sekali lagi ya. Teman-teman jangan lupa komen dong di ini di. Ini udah banyak yang komen nih. Mungkin kita bisa mulai sekali lagi. Oke. Yang semangat ya, biar profitnya berlimpah nih. Threadwheel Broker. Cuan-cuan-cuan. Oke, udah semangat 45 banget ini. Oke, iya mantap ya. Threadwheel semuanya pada semangat ya. Udah kayak ospek ya guys ya. Oke. Biar semangat ya guys, kita pemanasan dulu nih sebelum mulai materi trading hari ini. Baik, jadi untuk sebelumnya untuk suara saya udah jelas nih? Atau ada yang kurang kuat, atau kurang jernih, atau kurang apa nih? Jelas banget sih Master ya di Zoe, suara Master itu menggelegar. Kalau teman-teman ada yang kurang jelas atau mungkin layarnya kurang jelas, bisa di komen-komen aja ya, kasih tahu aja ke kita. Jelas, udah jelas Bang. Oke, siap. Ada bilang jelas nih Master, berarti kita lanjut aja Master. Langsung. Oke. Ya, jadi ini saya share screen ya.
Udah Oh, kelihatan share screen-nya? udah Master. EMA. Oke, nah di sini kita akan membahas tentang EMA ya, atau Exponential Moving Average. Nah, jadi sebelumnya saya ingin beritahu nih kepada teman-teman, mungkin masih ada yang pemula ya. Jadi untuk moving average itu ada dua ya. Yang pertama simple moving average, kemudian yang kedua itu ada exponential moving average. Nah, jadi di sini kita akan fokus ya membahas EMA atau exponential moving average. Karena indikator ini sangat banyak digunakan oleh trader-trader yang ada di seluruh dunia ya. Nah, jadi EMA itu adalah indikator apa? Nah, kan itu yang paling yang pertama harus kita pahami ya. Nah, jadi untuk EMA itu eh, biasanya EMA ini adalah indikator yang digunakan oleh analis ya untuk mengidentifikasi tren pasar, level support dan resisten, serta titik masuk dan keluar yang potensial di pasar keuangan. Nah, jadi untuk EMA ini atau EMA ini itu biasanya digunakan oleh trader, baik itu trader retail maupun trader institusi. Ini sangat populer ya di kalangan trader. Oke, nah jadi uh, hari ini kita akan fokus membahas 3 MA ya. 3 MA. MA apa saja yang akan kita bahas? Nah, di sini dia. Nah, untuk sekarang saya sudah berbagi layar trading view ya. Sudah kelihatan belum untuk screen trading view-nya? Di Zoe sih aman ya, Master. Teman-teman kalau ada yang nggak kelihatan screen-nya dari Master Doni bisa di komen ya. Supaya teman-teman nggak ketinggalan nih. Oke, berarti aman ya. Nah, jadi di sini saya akan bagikan ya, mulai dari ini ya, mulai dari cara memasukkan indikator, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi signal kenaikan ataupun penurunan harga. Jadi kita mulai dari cara memasukkan indikator. Nah, di sini sudah muncul tampilan trading view ya. Ini di pair atau instrumen XAU USD di time frame H1. Nah, jadi teman-teman cukup memasukkan indikator di bagian ini, indikator ya. Teman-teman juga bisa menggunakan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 ya. Jadi teman-teman bisa input EMA 50, 100, dan 200. Nah, misalnya contohnya tidak ada ketika teman-teman ingin cari, bisa juga dicari di sini ya. Nah, EMA 50, 100, dan 200. Oke ya. Kemudian diklik. Nah, kita klik. Oke, sebentar ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, jadi di sini sudah muncul nih untuk indikator EMA-nya ya. Nah, jadi yang pertama sekali biasanya ketika kita ingin menganalisis pasar atau mengidentifikasi pasar, yang pertama sekali kita gunakan adalah time frame daily. Time frame daily untuk melihat tren. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman. Dari grafik yang terlihat, kira-kira trennya apa nih yang sedang terjadi? Coba di komen. Tren apa itu, guys? Yuk, coba di komen yuk. Ini juga pertanyaannya sering muncul ya kalau teman-teman sering ikut tebak gambar setiap hari Jumat. Kita suka tebak gambar tren-tren pasar, terus juga logo-logo koin, kripto gitu. Oke, di sini udah pada paham nih untuk tren nih, Master. Jawabannya betul semua. Tren naik atau tren bullish ya, guys ya. Oke, ya benar ya. Nggak ada yang jawab beris ya. Ada nggak yang jawab beris? Nggak ada sih, Master. Untungnya nggak ada ya. Berarti trader-trader di sini tuh udah cukup, ya lumayan memahami trading berarti ya.
Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi yang pertama teman-teman sudah tahu nih trennya apa? Trennya bullish. Nah, ketika trennya bullish, ada istilah yang namanya trend is your friend. Jadi kita bisa fokus untuk mencari peluang buy. Kan begitu. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui tren yang sedang terjadi, kita bisa entry sesuai dengan tren. Artinya kita bisa fokus mencari peluang buy. Nah, ini kan di time frame daily nih. Jadi kita nggak mungkin dong menunggu harga menyentuh MA karena ini time frame daily ya. Jadi untuk entry scalping ataupun intraday itu kita bisa gunakan time frame yang lebih kecil. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Jadi ketika teman-teman ingin seorang swing trader mungkin bisa ya menggunakan time frame daily. Nah, jadi caranya bagaimana? Nanti caranya sama aja ya. Ketika kita menggunakan time frame daily, kemudian kita ingin scalping, caranya sama aja, tinggal pindahin saja time frame-nya ke time frame yang lebih kecil seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat nih. Di sini akan saya tandai ya. Di sini saya akan kasih tanda supaya teman-teman bisa paham. Nah, sini akan saya buat kotak warna kuning ya. Kotak yang kuning ini adalah tempat memantulnya harga ya. Benar nggak? Nah, di sini kelihatan ya bahwasanya ketika harga menyentuh MA ya, yang mana ini adalah yang kuning ya. Yang kuning itu yang pergerakannya paling cepat itu EMA 50, kemudian yang warna hijau itu di EMA 100 dan yang warna merah, garis merah ini itu adalah EMA 200. Oke, nah jadi kuncinya seperti ini. Ketika teman-teman melihat harga bergerak di atas EMA, khususnya EMA 200 ya, masih di atas EMA 200, artinya trennya sedang bullish. Dan ketika harganya bergerak di bawah EMA, trennya sedang bearish. Nah, ini contohnya dari ini ke sini, ini adalah tren bearish. Bearish ke sini ya. Karena harganya bergerak di bawah EMA. Jadi dia bearish. Ini termasuk ke secondary trend namanya. Oke. Nah, sekarang yang kita lihat adalah harganya bergerak di atas moving average, di atas EMA ya. Artinya adalah kita bisa fokus mencari peluang buy ketika kita ingin follow the trend. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati. Hati-hati karena market itu tidak bergerak seperti tiang listrik ataupun air terjun. Begitu ya. Jadi akan ada selalu pullback. Ketika dia naik, dia akan pullback. Gitu. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menggunakan indikator ini untuk mencari peluang buy atau peluang yang terbaik ketika harga sedang berada di atas MA. Nah, kita bisa pindahkan ke time frame yang lebih kecil, contohnya 4. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini tadi yang kita tandai zona kuning itu adalah zona untuk eksekusi buy. Di mana ini adalah garis EMA 50 di time frame daily ya. Benar ya? Masih ingat nggak? Coba di komen. Ini tadi yang zona kuning, ini EMA berapa yang kita tandai? Teman-teman, apakah ada yang nyimak? Ayo coba di komen. Tadi ini di EMA berapa nih? EMA berapa yang zona kuning nih? Ayo, zona kuningnya emang berapa, teman-teman? Lagi pada typing ya, Master? Oke, ya benar ya. EMA 50 ya di time frame daily. Oke, Ya. benar. Nah, jadi ketika harga menyentuh MA 200, ingat MA 200 itu artinya harga akan berpeluang untuk memantul. Nah, di sini kita lihat nih. Di sini kita lihat harga memantul ya, MA 200 ya.
Nah, di sini harga sempat mencoba break ke bawah, tetapi harga tidak kuat ya. Saya lihat tidak kuat untuk menembus zona support ini. Jadi untuk lebih simpelnya, teman-teman bisa memanfaatkan EMA ini sebagai support ataupun resisten ya, support atau resisten yang dinamis. Nah, jadi di sini terlihat bahwasannya ketika harga menyentuh EMA 200 di time frame H4, itu harganya memantul. Nah, mungkin nggak akan memantul di time frame yang lebih kecil? Mungkin saja bisa kita pindahkan ke time frame H1. Kita lihat ya. Nah, ini nih contohnya nih. Tadi yang zona kuning mana nih? Nah, di sini kita lihat ya. Di time frame H1, harga memantul nih. Ketika harga break, nih. Ini harga break ya. Ini saya kasih tanda ya. Nah, harga break. Perhatikan ya, harga break. Oke, kelihatan ya. Nah, ketika dia break, kita lihat memantul. Kelihatan nggak? Nah, ini EMA 200 berfungsi sebagai resisten nih. Benar nggak? Nih, resisten. Ini berfungsi sebagai resisten. Nah, jadi ketika dia menyentuh EMA, di mana ini adalah EMA 200 dan sekaligus juga di sini ada berpotongan EMA 100 dan berdekatan dengan EMA 50. Nah, di sini kita lihat harga ketika menyentuh EMA itu harganya turun. Benar? Turun. Dan di sini ketika harganya menembus, di sini lagi ada menembus ya, menembus EMA, kemudian turun, itu harganya naik. Jadi ini ibaratkan support atau resisten. Nah, ketika harganya di bawah, ini akan berfungsi sebagai resisten. EMA yang 3 ini ya, yang 50, 100, dan 200. Ketika harganya sudah break atas atau break up, nih, break up, ini kan break nih. Kemudian dia turun, memantul, ini berfungsi sebagai support. Nah, jadi kita bisa entry ketika memantul atau menyentuh ya. Contohnya harga sudah break, seperti ini. Harga break. Nah, kemudian memantul, kita bisa entry di sini. Nah, ini adalah zona entry kita. Oke, walaupun tidak selalu ya. Jadi ada kemungkinan harga akan menyentuh EMA, ada juga kemungkinan harga tidak akan menyentuh. Jadi langsung naik. Begitu. Nah, di sini kita lihat. Nah, kelihatan ya di sini ya. Ini jelas ya. Ketika menyentuh EMA, ketika menyentuh support, harganya memantul ke atas. Sama di sini juga ya. EMA 200. Oke, kelihatan ya. Ini tren bullish ya. Ketika harganya suara saya ini ya bergema ya. Di Zoe aman sih, Master. Aman ya. Untuk teman-teman ini peserta aman nggak? Atau ada bergema? Kalau misalkan suaranya Master nggak kurang jelas atau mungkin nggak kedengeran nih teman-teman bisa langsung bilang aja ya di komen ya. BTW Master nih sambil nunggu teman-teman juga mungkin ada yang kendala. Zoe mau infoin aja nih Master, kalau untuk yang garis kuningnya di Zoe kurang begitu kelihatan, mungkin bisa diganti warnanya Master. Oh gitu ya, kurang kelihatan ya. Bentar. Kita coba ganti sama warna pink kali ya. Bebas Master, yang penting kelihatan aja nih, takutnya teman-teman juga nggak kelihatan gitu. Tapi takutnya nyaru Master sama yang merah. Oh iya. Bentar. Ini maunya kita ganti warna apa nih? Coba ditanyakan dulu pesertanya. Biru kali ya. Belum ada kan biru. Biru. Unyu aja Kak Zoe. Ungu gimana Master? Hah? Warna ungu katanya ada yang komen.
Ini udah saya tebalin ya, udah saya kasih double untuk ketebalannya. Blackpink Nah, siap. Jangan sampai Zoe nyanyi ya. Oke, gimana? enggak Master, aman-aman. Oke, udah aman. Ya, warna biru jadinya. Kak Karun nggak apa-apa ya. Oke, ini udah cantik ya. Udah cantik. Oke. Nah, jadi di sini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa fokus ketika teman-teman menggunakan time frame yang kecil, bisa fokus di EMA yang 200 ya. Ingat ya, bisa fokus di EMA 200 karena EMA 200 adalah EMA yang paling kuat ya istilahnya ya. Jadi biasanya nih kita lihat nih. Ketika harga sudah break nih, harga sudah break EMA 200, biasanya dia akan melanjutkan atau continuation. Nah, seperti ini sebagai support yang kuat. Ya, support yang kuat EMA 200. Nah, di sini kita lihat lagi support yang kuat. Kelihatan ya? EMA 200 ya. Ini supportnya. Kita bisa enter di sini. Kita lihat nih. Kita udah bisa dapat berapa poin nih? Udah dapat berapa pips nih? Enter di sini. Nah, stop loss-nya berada di swing low terakhir di sini ya. Last swing low terakhir di sini. Jadi untuk stop loss biasanya custom aja ya. Untuk di XAU bisa teman-teman menggunakan 60 sampai 90 pips kalau menggunakan angka. Kalau misalnya menggunakan indikator ataupun grafik bisa identifikasi di low sebelumnya atau support sebelumnya. Nah, ini kan support nih. Support 1. Kemudian support 2-nya yang ini nih. Nah, jadi bisa menggunakan stop loss di support yang 2. Nah, di sini sudah capai target nih. Untuk targetnya di resisten terdekat ya, atau juga bisa menggunakan targetnya di EMA yang biru. Oke. Tapi untuk EMA yang biru biasanya untuk scalping ya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang pengen target lebih jauh, bisa menggunakan RR minimal 1/1,5. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau 1/2 ya. Nah, di sini juga sudah kelihatan ya. Ini dua kali entry dapat target ya. Nah, di sini juga dapat nih ya. Benar nggak? Dapat kan? Jadi teman-teman bisa fokus di EMA 200. Ini. Dapat ya. Nih, buy di sini 2498, TP-nya 2515 atau di resisten terdekat di sini 2511. Oke? Nah, kemudian ketika dia break, nah di sini dia break nih, harga break nih. Hati-hati ketika harga break EMA ini berfungsi sebagai resisten. Benar nggak? Nah, memantul kan? Jadi kita bisa melihat harga memantul dari EMA. Kelihatan nggak? Nih. Kelihatan ya? Ketika dia break, kemudian harga memantul lagi. Lihat. Ini break nih. Break. Harga sempat memantul ke sini dan di sini. Jadi harga sempat memantul, kemudian naik lagi, kemudian break lagi. Ketika dia break, nah harga berfungsi sebagai EMA berfungsi sebagai resisten. Nah, di sini dia sempat sideways ya, naik, turun. Tapi karena trennya bullish, kita tetap fokus buy. Nah, perhatikan, teman-teman, ketika enter di EMA, sudah berapa poin nih yang cuan yang didapatkan? Benar nggak? Kelihatan nggak? Oke, coba sekali lagi. Trade wheel broker. Cuan-cuan. Aduh, kurang semangat. Trade wheel broker. Cuan. Itu semangat loh Master, ya ampun. Takutnya pesertanya pada ngantuk, Joy. Iya betul. Nih coba mana nih yel-yelnya teman-teman. Mana ya kok nggak ada yang komen nih? Udah pada tidur kali ya? Aduh, capek-capek ngejelasin nih. Pesertanya pada tidur. Semangat Master. Coba kita tunggu dulu nih yang komen. Mana nih yang komen cuan-cuannya nggak ada? Ini kita udah kasih ilmu apa doh? Ilmu yang super bagus lah ya. Ilmunya trader institusi. Untuk trading teman-teman ya Master ya.
Gimana Joy? Dan pastinya ilmunya sangat membantu teman-teman nanti kalau mau tradingnya gitu. Siapa tahu teman-teman habis ini pada profit ya kan, karena mereka analisa teknikalnya pakai indikator MA ini. Iya pastinya, karena kan di sini kan sudah kita lihat nih di masa lalunya bagaimana ketika break, kan ada langsung contohnya nih, ketika break kita entry-nya di EMA berapa. Jadi kalau teman-teman memang fokus untuk mengikuti materi ini, harusnya cuan ya. Jadi harusnya cuannya lebih baik dibandingkan sebelum mengikuti live streaming ini kan gitu. Ada yang nanya nih Master, kalau buy tunggu konfirmasi apa langsung buy? Oke, jadi kita sambil ini ya, sambil berbagi ilmu ya, sambil kasih respon juga ya Jo ya kepada peserta ya. Nah, jadi ini pertanyaannya jawabannya cuma dua ya. Sebelumnya juga saya sudah pernah jelaskan untuk entry itu ada dua tipe. Tipe entry yang pertama itu ada agresif, tidak perlu menunggu konfirmasi. Kemudian tipe entry yang kedua itu adalah konservatif. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika harga langsung bergerak ya, bergerak menyentuh MA, ketika kita pengen entry agresif, langsung entry tanpa nunggu konfirmasi bisa. Ya, bisa saja. Tetapi akurasinya lebih resikonya lebih tinggi ya. Resikonya lebih tinggi dibanding kita menunggu konfirmasi. Nah, konfirmasi yang dimaksud seperti apa? Untuk yang kedua itu adalah tipe entry konservatif. Konfirmasinya adalah ketika ada buyer masuk. Nah, maksudnya gimana? Ketika harga menyentuh nih kelihatan ya. Ini harga menyentuh nih. Kemudian ada buyer nih. Ini kan buyer nih. Ini di time frame M15 juga buyer nih. Nah, ketika ada buyer masuk, baru kita entry. Jadi, itu bisa membuat kita lebih confidence atau lebih percaya diri untuk entry. Karena buyer sudah konfirmasi. Sudah ada konfirmasi bahwasanya candlestick buy masuk. Baru kita entry. Tinggal tentukan stop loss dan TP-nya. Begitu. Nah, di sini contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Harga turun, kemudian ada buyer masuk. 1, 2, buyer. 3, 4, 5, 6. Kita bisa enter di sini. Kalau tipe yang konservatif. Tapi kalau tipe yang agresif, langsung enter di MA ini. Sama saja ya, cuma bisa saja MA ini ternyata di break. Kalau tidak ada konfirmasi. Seperti buyer masuk. Konfirmasi per section ya, namanya ya. Begitu. Oke? Jadi kurang lebih begitu ya untuk jawaban dari pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Kak berarti yang lebih valid kayaknya yang EMA 200 Om ya? Iya benar. Jadi lebih baik EMA 200 itu di reject atau ditolak oleh harga ya ketika tren sedang bullish gitu. Ketika tren sedang bearish, ketika harganya menyentuh EMA 200-nya di atas, kita bisa on entry sell. Ketika menyentuh EMA 200 begitu. Karena EMA 200-nya tadi yang paling kuat ya. Baik itu untuk support ataupun resisten dinamisnya. Begitu. Mantap. Oke. Ini dari Kak Alim. Master, saya trading pakai ponsel. Ada MA5, 10, 30. Bisa diganti nggak, Master? Oke. Zoe paham. Ini yang dari aplikasi Tradeway berarti ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lihat grafik di aplikasi, itu teman-teman bisa klik yang logo candlestick di kanan atas, di sebelah kanan. Nah, itu nanti ada logo candle. Nah, di situ teman-teman bisa klik, lalu di situ teman-teman juga bisa pilih indikatornya. Nah, di situ teman-teman bisa pilih indikator yang teman-teman suka, terus juga bisa setting juga nih indikatornya. Tadi kan kita lagi main di EMA 200 misalkan. Nah, teman-teman mau setting ke EMA 200 itu bisa. Nah, nanti mungkin akan dibantu oleh admin nanti untuk kirimkan screenshotnya di mana teman-teman bisa akses untuk indikatornya ya. Oke, lanjut. Apa ada yang mau bertanya lagi? Cuan, tapi kebanyakan loss. Waduh, kayak Nima.
Mungkin kayak Nima bisa nih, kayak Nima disimak nih untuk penjelasannya Master Doni, karena ini benar-benar cukup ngebantu teman-teman kalau mau trading gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau analisa teknikal, ini bisa materi ini bisa di teman-teman praktekkan langsung. Jadi bisa ngebantu teman-teman biar teman-teman tahu nih kapan harus entry-nya gitu. Berarti analisa di H4 eksekusinya di M15, kata Kak Abdul. Gimana nih, Master? Ya, ini yang ada yang nanya ya. Iya, dari Kak Abdul Kafi. Kak Alim, terima kasih. Mbak Zoe, sama-sama Kak Alim. Oke, jadi untuk eksekusinya, nah teman-teman tadi bisa menggunakan pasangannya dari daily ini ya. Jika teman-teman analisanya time frame daily, bisa enter di time frame H1. Oke. Ketika teman-teman ingin analisa di time frame H4, bisa enter di M15. Nah, contohnya ini nih. Kita contohin ya, dari H4 ke M15 ya. Oke. Nah, ini contohnya kalau di H4 dia tidak ada kelihatan ya untuk entry ya, karena EMA H4-nya, EMA 200-nya di sini. Jadi kita bisa pindah ke M15. Nah, ini M15 nih. Jadi M15 ini cocok untuk scalping. Oke? Untuk scalping ya. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman ingin lebih simple, bisa menggunakan time frame H4, kemudian langsung ke M15. Ya, M15. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Nih, di sini bisa kita tandai untuk EMA 200-nya. Jadi biasanya di time frame M15 itu EMA 200-nya lebih sering direspon di jangka pendek ya. Jangka pendek. Nah, jadi kembali lagi ke slide tadi. Nah, jadi cara menggunakannya seperti ini ya. Tadi sudah saya ini ya. Sudah kita bahas ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ketika harganya berada di atas EMA, kita tentukan biasnya atau trennya ya di hari itu. Lalu kita bisa entry dan exit sesuai dengan time frame yang kita gunakan. Jadi untuk EMA-nya ketika naik, kita entry ketika menyentuh EMA 50, 100, atau 200. Tapi yang paling kuat adalah EMA 200 ya. Dan sebaliknya gitu. Nah, jadi ini juga ada hal yang perlu teman-teman tahu ya. Setiap indikator itu kan ada kelebihan dan kelemahannya ya. Jadi untuk kelebihannya itu kita tidak perlu nih capek-capek harus gambar resistennya di mana, supportnya di mana. Jadi kita hanya perlu melihat kondisi dari indikator tersebut, garis MA-nya. Garis MA-nya saja kita lihat untuk mengidentifikasi. Itu kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya ada juga rentan terhadap signal palsu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Ini break false nih. Teman-teman tahu nggak apa itu break false? Coba di komen. Nih, false break. Coba kasih komen dong, apa itu false break? Ayo, Saya mau tahu nih. Ada yang tahu nggak? false break itu apa? Gimana? Tahu nggak apa itu false break? Ada yang... Oh, nggak tahu nih, Master. Nggak tahu ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk false break itu. Oke, jadi di sini saya coba jelaskan ya. Oke, nah jadi false break itu adalah break palsu. False itu adalah palsu. Break itu adalah harga break. Kan begitu, break palsu. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika ada false break.
Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena memang semua indikator itu ada kelemahannya, kan begitu. Jadi, bisa saja ini adalah manipulasi pasar ya. Manipulasi pasar untuk mengambil semua likuiditas yang ada di sini. Ya, nah jadi untuk konsep likuiditas mungkin kita nanti bahas kapan-kapan ya. Oke. Nah, jadi banyak orang yang terjebak nih, banyak yang terjebak ketika mereka mengalami false break. Jadi ketika harga breakdown atau break bawah, banyak yang mengambil posisi sell. Ya, ternyata harganya malah naik gitu. Jadi teman-teman harus ya harus siap lah dengan risikonya ya. Karena kita tidak bisa tahu kapan false break akan terjadi, kan begitu. Karena setiap analisa, setiap indikator itu tidak ada yang berhasil 100%, begitu. Bahkan trader institusi sekalipun, trader-trader besar seperti hedge fund, kemudian trader bank, itu ada loss-nya ya, selalu ada loss. Jadi mereka menggunakan indikator apa saja, ilmu yang digunakan apa saja, mereka akan selalu mengalami loss di dalam portofolio mereka, begitu. Jadi, tapi ketika kita punya rule atau punya plan, kita akan lebih banyak ya. Kita akan lebih banyak mendapatkan profit dibandingkan dengan loss, begitu. Jadi profit kita bisa menutupi loss kita. Itu yang harus dimiliki oleh mindset yang harus dimiliki oleh trader-trader sukses, begitu. Oke, ada lagi nih? Mungkin ada yang mau tanya sebelum kita ke sesi akhir seperti biasa, karena di sesi akhir itu tugasnya Zoe dan Master mau bagi-bagi hadiah ke kalian sebagai bentuk apresiasi aja nih untuk teman-teman yang udah join live streaming gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanya di komen di grup komunitas ya. Gimana sejauh ini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada teman-teman yang kurang dimengerti gitu dari penjelasan Master? Masih ada yang mau nanya, Joy? Sejauh ini belum ada nih mungkin. Nah, tapi lagi pada typing nih. Kita coba lihat aja. Typing apa? Saran cepat diurus regulasi agar aplikasi TradeWell ada di Play Store. Aplikasi TradeWell ada di Play Store ya guys. Teman-teman bisa cari aplikasinya di Play Store itu namanya TradeWell Broker. Dan untuk regulasi, itu kita regulasinya internasional ya. Jujur APK ini sangat mudah dipahami, bagus, cepat, jujur sangat bagus. Terima kasih banyak Kak David. Kalau kita main di modal kecil, bagus main di lot berapa Kak? Ini tergantung dari modal KAD ya. Dan kalau untuk pertanyaan seperti ini, itu sebenarnya kita sudah pernah share nih untuk misalkan kakak depositnya mungkin $50 atau mungkin kakak deposit $100, itu lebih bagus tradingnya di lot berapa untuk yang resikonya rendah, terus juga pokoknya untuk skema seperti itu kita sudah pernah kirim. Nah, nanti mungkin akan dibantu dikirimkan ulang sama admin Telegramnya. Terus, gimana bisa dicek? Oh, coba saya ada yang nanya nih dari Karnovan, yang bagus EMA eksponensial atau yang EMA yang simple? Kalau menurut Master gimana nih? Oke, buat Kak Nofran ya? Betul. Ya, jadi kalau Kak Nofran pengen nanya apa yang bagus, sebenarnya semua indikator bagus ya. Hanya saja ada yang lebih cocok dan
kurang cocok terhadap orang yang memakainya begitu. Jadi nanti Kak Nopran bisa coba langsung backtest ya. Jadi nanti bisa coba entry menggunakan EMA, kemudian coba lagi menggunakan SMA yang simple. Jadi nanti langsung dirasakan yang mana yang lebih cocok. Kalau soal bagusnya, semua indikator bagus ya. Gitu. Terima kasih. Mantap. Terima kasih penjelasannya, Master. Mungkin ini saatnya kita langsung ke kuis kali ya. Bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang udah join. Gimana nih kalau menurut Master? Atau mungkin Master mau masih menerima pertanyaan dari teman-teman? Ini nggak ada lagi yang nanya? Sejauh ini belum ada pertanyaan ya. Malah kalau dari KF Rizal sudah cukup Kak, terima kasih penjelasannya sangat membantu. Dari KRSK cukup sekian dan terima kasih kalau lolos lagi masuk dan dengar lagi penjelasannya, siap. Indikator EMA apa harus di MT4? Di aplikasi TradeToolnya juga ada ya Kak. Nah tadi sudah dibantu dikirimkan untuk ikonnya di mana kakak bisa modifikasi indikatornya. Oke, mungkin ini saya jawab simple ya. Ada yang kelewat ya dari Pak Henry ya. Yang paling cuan memakai M15 ya untuk scalper. Ya bisa dicoba untuk scalper bisa menggunakan M15 dan M5 ya Pak Henry ya. Tapi untuk yang paling cuan ya itu tergantung daripada pengalaman juga ya. Pengalaman dan risk management yang dipakai. Kemudian saya akan jawab simple lagi dengan Ibu Indah. Kakak mau tanya gimana caranya biar tahu ada signal masuk? Ketika harga menyentuh EMA itu bisa kita masuk. Ingat kita harus menggunakan risk management. Kita harus menggunakan SL, oke? Oke, sebentar ya. Oke gitu ya, Kak Indah ya. Ini saya jawab simple lagi ya. Jadi ketika menyentuh EMA, kita bisa langsung entry sesuai dengan tren. Kemudian Pak Rudi udah dijawab. Kemudian Pak DJ itu XAU Master ya, itu di atas EMA 200. Berarti OTW new ATH ya. Nah, untuk OTW new ATH bisa jadi ya, tapi ada kemungkinan harga akan pullback dulu karena harga sudah sangat tinggi. Tapi tren masih bullish ya, masih bullish. Ketika teman-teman ingin coba sell, bisa coba scalping saja, jangan di hold gitu. Kalau teman-teman ingin nge-buy, ya, kalau teman-teman ingin buy, ini sekarang harganya nih. Nah, teman-teman bisa coba di sini nih. Di sini ya. Buy. Nah, nih. Nah, teman-teman bisa coba di sini, kemudian juga di sini. Seperti yang sudah kita bahas ya, di main zone-nya, itu bisa dikombinasi nanti dengan indikator ini. Begitu Pak DJ. Kemudian open 2 posisi dapat cuan lengah, dikit sedot semua, modal $10 jadi $25. Trading jangka pendek, 1 menit sekali loss kesedot semua. Ya itu karena kesalahannya di risk management ya. Jadi modal 1 miliar pun sekalipun, kalau misalnya punya risk management itu akan hancur begitu. Kak, SL yang bagus itu berapa? Oke, saya jawab simple. Untuk di XAU teman-teman bisa menggunakan minimal 60 pips ya. 60 pips. Atau di swing low atau swing high atau support. Jadi biasanya ini support nih. Bisa menggunakan stop loss di bawah support sini. Kemudian juga di bawah support sini. Oke, gitu ya. Atau di bawah EMA. Kasih jarak spread gitu. Kak, kalau oil gimana? Nah, oil kita bahas ke depannya ya. Ada lagi nggak ya? Oke, ada lagi yang mau nanya nih? Ini mungkin yang masih punya banyak pertanyaan sebelum kita akhiri ya. Karena waktu sudah hampir habis.
5 menit lagi, guys. Kita belum kuis nih Nah, soalnya. Pokoknya oke. teman-teman. Atau mau langsung kuis aja, Master? Oke, sepertinya udah paham semua ya. Oke. Em, Berarti ini langsung masuk kuis ya. Sebelum kuis, jadi lagi dong. Benar nggak? Oke, mantap. Oke, semua ya. Treadwheel Ayo, broker, cuan, cuan, cuan. Ayo, mana di nih komen. tanya Masih nih? semangat kah sebelum kita masuk tahap kuis, sesi kuis, bagi-bagi hadiah? Wih, di langsung rame nih. Langsung pada komen, cuan, cuan, cuan. Siap. Nih udah pada ini nih, berarti nih Mas, udah pada siap nih kalau mau kuis nih. Oke. Oke, jadi langsung aja mulai kuisnya ya. Langsung aja, Master. Ini udah, jempolnya udah pada cepet nih, Master nih. Ngetik cuan-cuan aja, langsung ngebut nih. Jadi siap-siap ya, ini kuisnya kita mau mulai. Yang teman-teman harus siapkan itu, jangan sampai nanti teman-teman udah klik jawabannya tapi belum kirim emailnya. Ataupun jangan sampai kalian typo. Jadi nanti untuk jawabannya itu formatnya jawaban, langsung spasi email yang tercantum di akun Treadwheel gitu. Oke, sampai sini paham ya guys ya. Jadi untuk jawabannya nanti tinggal diketik jawabannya apa, spasi email akun Treadwheel kalian. Oke, langsung aja Master. Pertanyaan nomor 1. Oke. Pertanyaan nomor 1. Ada berapa jenis moving average? Silakan dijawab. Aduh, ini udah dijelasin nih sama Master di awal banget. Jadi yang udah ikutin dari pertama live streaming ini, seharusnya tahu ya jawabannya ya. Ayo, kita tunggu. Ya, oke Master. Langsung aja di-spill jawabannya. Iya, udah jawab semua ya? Udah banyak yang jawab nih Master. Ini baru pertanyaan nomor 1 ya. Oke, jadi untuk moving average itu ada dua ya, yang kita bahas ya. Ada dua. Tuh, Yang pertama simple moving average dan yang kedua ada eksponensial. exponential moving average. Iya, Begitu. selamat untuk Kak Kolik Harsono. Ini sepertinya yang jawab 3 kemungkinan salah paham ya. Oke. Yang benar ada dua ya, yaitu yang simple moving average sama exponential moving average. Oke. Untuk pemenang pertama itu ada Kak Kolik. Lanjut Masar pertanyaan nomor 2. Oke, lanjut nomor 2 ya. EMA apa yang pergerakannya paling lambat dari ketiga EMA yang kita bahas? Yo, yang paling lambat EMA berapa? Silakan dijawab. Tema yang pergerakannya paling lambat. Ayo. Tema berapa, guys? Iya, sudah banyak yang jawab, Master. Langsung aja. Oke, jawabannya udah pasti ya, EMA 200 ya. Tuh, ini banyak banget yang benar kali ini. Berarti bagus nih, Master. Banyak yang nyimak. Oke, untuk pertanyaan kedua, itu pemenangnya
Kak Luis. Selamat untuk Kak Luis. Oke, lanjut. Masih ada satu pertanyaan terakhir dan sisanya itu teman-teman bisa berkesempatan untuk dapetin hadiah kalau teman-teman mengisi formnya nanti ya, form Google Form. Itu jadi teman-teman bisa isi nanti untuk dapatkan hadiahnya. Dan itu hanya dipilih untuk 3 pemenang ya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa isi, siapa tahu teman-teman beruntung nih. Teman-teman dapetin hadiahnya juga gitu. Kalau teman-teman nggak dapet hadiahnya di kuis ini, teman-teman berkesempatan untuk dapetin hadiahnya di link Google Form nanti gitu. Oke, lanjut masa pertanyaan terakhir. Oke, ini yang terakhir ya. Are you ready? Siap-siap guys. Ketika harga bergerak di atas EMA, artinya tren dalam kondisi? Ayo, silakan dijawab. Itu. Oke, udah banyak yang jawab. Langsung Master, kita udah dapat pemenangnya juga nih. Jawabannya adalah... Oke, udah tentu ya. Jawabannya bullish ya. Betul. Ini sangat mudah ya. Bullish atau naik sama aja. Ya. Selamat untuk Kak Novan kali ini ya. Kak Novan pemenang untuk kuis ketiga. Ya oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam live streaming hari ini dan juga udah cepet-cepetan jawab kuisnya. Jangan khawatir, ya, nanti teman-teman bisa berkesempatan untuk dapetin hadiahnya lagi kalau teman-teman isi form Google Form ini. Nah, untuk Google Form ini itu teman-teman nanti diharuskan masukkan kode. Kodenya apa? Mungkin Mas bisa sambil diketik nih Mas biar nggak ada yang salah. Oh, untuk kodenya? Iya, betul. Sambil diketik. Untuk kodenya itu MA17. MA17. Nanti teman-teman wajib masukkan kode ini ke Google Form-nya ya. Karena kenapa harus masukin kode? Karena biar kita bisa sortir nih. Itu biar jadi bukti juga kalau teman-teman tuh udah ikutin live streaming hari ini dan juga teman-teman bisa berkesempatan untuk dapetin hadiahnya. Nah, ini kodenya udah kelihatan. Oke, untuk formnya juga sudah dikirimkan ya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung diisi Google Formnya. Dan jangan lupa dimasukkan kode MA17 ini. Kodenya ini wajib ya guys, dan kalau saran Zoe sih ya, karena ini kan memang kodenya tuh khusus untuk teman-teman yang udah ikut live ini, jadi kalau bisa teman-teman jangan di-share lagi di grup komunitas, karena takutnya kalau misalnya teman-teman share, nanti teman-teman yang nggak ikut live streaming ini, dia bisa isi Google Form-nya dan justru malah mereka yang dapat, sedangkan teman-teman yang udah ikut takutnya nggak dapat gitu. Oke teman-teman, jadi sisanya mungkin bisa diisi nanti Google Form-nya, terus juga teman-teman bisa kasih saran nih, kira-kira di next live streaming-nya nanti mau bahas tentang apa. Bisa kasih saran, bisa kasih kritik juga, mungkin ada yang kurang dari Zoe ataupun dari Master Doni gitu. Oke teman-teman, kalau dari Zoe itu aja, mungkin kalau dari Master Doni ada yang Master Doni mau sampaikan atau mungkin Master Doni mau ada kesimpulan nih di akhir sesi ini untuk teman-teman semua. Oke, jadi ini saya mau kasih challenge nih. Gak apa-apa dong ya, kasih challenge sama peserta ya. Widih, challenge apa lagi nih Master nih? Nah, jadi nanti ketika jumlah peserta yang isi Google Form itu di atas 50, nah nanti kedepannya kita akan adakan live entry. Jadi kita akan entry di market real ya. Kemudian kita entry bareng-bareng. Kalau ada sinyal ya, kalau ada sinyal yang bagus, kita akan entry bareng-bareng dengan catatan yang isi Google Form itu di atas 50. Oke?
Oke. Berarti kalau teman-teman semua ngisi itu akan ada sinyal ya? Ya, signal dan live entry. Jadi nanti kita langsung lihat hasilnya bagaimana. Begitu. Oke, siap. Nah, terus juga nanti di form itu teman-teman juga bisa kasih saran ya. Mungkin teman-teman tuh sebenarnya tuh lebih suka co-hostnya tuh perempuan atau laki-laki gitu. Jadi biar nanti kenapa ini perlu untuk kita karena kita mau tahu aja sih teman-teman tuh prefernya tuh lebih yang membawa acaranya itu teman-teman prefer perempuan atau laki-laki gitu. Siapa tahu di sini teman-teman lebih sek kalau cowok atau mungkin lebih sek kalau cewek gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibantu untuk komennya di Google Form itu ya, teman-teman. Oke, kita udah sampai di sesi akhir. Berarti kalau dari Master, udah cukup Master? Atau mungkin ada tambahan? Dari saya cukup ya Jo ya. Itu saja nanti challenge-nya. Jangan lupa nanti kalau di atas 50 bisa kita adakan live entry atau live trading ya di pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa teman-teman juga tetap stay di Treadwheel karena kedepannya akan banyak ilmu yang akan kita kasih kepada teman-teman supaya teman-teman tidak asal-asalan dalam trading begitu. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat peserta Treadwheel hari ini. Saya sampaikan Oh, terima kasih banyak. terima kasih Salam banyak Mas cuan. Adoni Oh untuk ya, terakhir ilmu. nih, terakhir dulu nih apa namanya uh, Yel-yel yel-yelnya lagi. tadi. Iya, sebelum Aduh, diakhiri dong. iya, oke, siap-siap. Nah, kalau Oh, yang kasih yel-yel rame, kita lanjut lagi lah streamingnya. Tapi kalau yang kasih yel-yel cuma di bawah 10, sebaiknya kita stop aja aduh, lah siap, streamingnya. Oke, siap, siap? siap. Ini teman-teman harus sama ya, biar kita bisa lanjut lagi. Oke, Treadwheel Broker. Cuan, cuan, cuan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman yang udah join live streaming hari ini. Sampai ketemu di live streaming berikutnya. Zoe dan Mas Doni izin pamit. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.